Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. tanah air dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali bertemu di acara kajian yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah, yang insya Allah melalui kegiatan yang seperti ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan nantinya insya Allah akan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Pemirsa tanah air dimanapun Anda berada, Alhamdulillah seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap tanggal 17 Ramadan di luar sana saudara kita banyak yang merajakan tanggal 17 Ramadan ini sebagai hari nuzulul Quran. Nah, menariknya jamaah sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita yang nanti akan memberikan ulasan yang sangat menarik bagi kita semua. Beliau akan menjelaskan bagaimana sebetulnya pengertian dari nuzulul Quran, kemudian proses turunnya Al-Quran dan seterusnya. Ya, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Andes Rois Mahfud MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Beliau adalah Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berdialog dan berdiskusi dengan beliau terkait dengan nuzulul Quran. Baik Pak Rois, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Pak, kan ini kita lagi berada dalam nuansa bulan Ramadan, dan dimana kita seringkali setiap tanggal 17 Ramadan itu masyarakat Indonesia khususnya menyelenggarakan peringatan nuzulul Quran. Nah, kira-kira Pak, untuk pengertian dari nuzulul Quran itu mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa kita Pak. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah, pengertian nuzul Quran. Nuzul itu artinya turun. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, walaupun ada pernah Nabi menerima langsung, tidak melalui malaikat Jibril ketika di Isra dan di Mi'rajkannya beliau, ya, untuk menjemput perintah sholat. Nah, ketika umur 40 tahun Nabi kita Muhammad SAW itu berhalwat atau berdiam diri di Gua Hira. Nama gunungnya itu disebut dengan Jabal Nur. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan The Mountain of Light. Nah, di situ gunung itu tidak terlalu tinggi. Jaraknya sekitar 6 kilo dari Mekah atau dari Ka'bah. Jadi kalau kita naik sekarang itu dari bawah ke atas ke gua itu memakan waktu kurang lebih 25 menit sampai. Nah, kita tidak tahu seperti apa pada zaman Nabi. Ya, mungkin lebih susah lagi naiknya. Nah, ketika beliau berhalwat di sanalah Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu Iqra, bacalah. Jadi 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu yang pertama kali
diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian habis itu Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ya. Lebih kurang Pak, ya? 22 tahun lamanya. Ya. Nah, selama berada di Mekah, Nabi kita Muhammad SAW kurang lebih 13 tahun. Kemudian di Madinah itu 10 tahun. Ya. Nah, selama itulah Al-Quran diturunkan, dan ayat yang terakhir diturunkan itu ada di surah Al-Maidah. Ya, ayat 3. Ya. Nah, itu pengertian diturunkan Al-Quran, ya, namun secara berangsur-angsur turunnya, tidak sekaligus. Ya. Berarti tempat turunnya Al-Quran itu hanya di 2 tempat ya Pak? Tadi Bapak sebutkan di Mekah dan di Madinah. Itu yang seperti itu Pak ya? Ya, yang perintah sholat itu ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj ya? Ya, ketika Isra Mi'raj. Oke. Selanjutnya Pak, ini kan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang pengertian dari nuzul Quran. Nah, mungkin bisa lebih diperjelas lagi kapan sih sebetulnya Pak Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Jadi sesuai dengan surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi manusia, dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk serta menjelaskan perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. 85, ya. 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 Terus kalau terkait dengan perayaan kita nih Pak yang sudah umum diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia, bahwa nuzul Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Itu apakah memang riwayat hadis Nabi menjelaskan bahwa ada tanggal tertentu turunnya Al-Quran, atau bagaimana kita memahami itu Pak? Yaitu di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan tanggal, cuma disebutkan bulannya saja, bulan Ramadan. Namun di situ berdasarkan dari penafsiran para ahli tafsir dan para ahli hadis yang lebih banyak menyebutkan pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Oke. Berarti itu kita memahaminya, maksudnya 17 Ramadan itu Al-Quran pertama kali diturunkan gitu Pak ya? Ya, jadi betul. Saat Rasulullah bertahanus di Gua Hira, kemudian malaikat Jibril turun, dan di situ Al-Quran 5 ayat pertama dalam Quran surah Al-Alaq tadi Pak ya yang diturunkan pertama kali. Oh baik Pak, ini selanjutnya kita ingin mendengarkan nih Pak penjelasan tentang yang lebih detail ini Pak, tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran itu. Karena ada beberapa informasi yang saya juga pernah dapatkan, bahwa misalnya Rasulullah itu suatu ketika pernah menerima wahyu pada saat di tengah perjalanan, kemudian pada situasi-situasi tertentu. Nah itu mungkin mohon bisa diberikan penjelasan yang lebih detail tentang proses turunnya Al-Quran itu Pak. Ya, penyampaian wahyu atau proses turunnya Al-Quran itu dilakukan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu itu menggambarkan bahwa dikuatkannya dengan hadis Nabi yang dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas. Ya. Allah menurunkan Al-Quran sekaligus yang pertama memang ke langit dunia dulu, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Lalu dia menurunkan kepada Rasulullah SAW ya bagian demi bagian. Maka konsep yang pertama disebut dengan al-inzal. Jadi merupakan proses di luar nalar, karena tidak memerlukan dimensi waktu, tetapi pada konsep
Yang kedua, Nabi harus menerima dengan beragam kondisi. Ya, karena faktor manusiawi. Misalnya kondisi kedinginan atau terasa seperti bunyi, ya bunyi lonceng. Ada juga ya hanya disampaikan disampaikan oleh langsung lebih banyak itu adalah melalui malaikat Jibril. Jadi kalau di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192, 195 di sini hanya Allah menegaskan tentang wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hati Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, demikian itulah proses atau cara-cara Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik Pak Rois, luar biasa penjelasan dari beliau nih. Jadi sudah kita dapatkan ya sampai poin yang ketiga ini tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, dan setelah itu ya beliau punya kewajiban untuk menyampaikan risalah tersebut kepada seluruh umatnya. Baik, selanjutnya pemirsa sekalian yang ada di rumah, kita akan menggali lebih dalam ya mengenai nuzulul Quran ini, dan tentunya masih bersama kita di sini Bapak Dr. Andes Rois Mahfud MPD, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Baik Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang proses turunnya Al-Quran berangsur-angsur, yang mana tadi Bapak juga menyebutkan bahwa masa turunnya Al-Quran itu selama 22 tahun lamanya. Kalau di sumber yang lain ada yang menyebutkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, itu ada yang membuat rincian seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, ini saya penasaran nih Pak. Kira-kira apa sih rahasia di balik Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah ini dengan berangsur-angsur? Kenapa tidak sekaligus gitu Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya, yang pertama, hikmah dan tujuan dijelaskan, disampaikan atau diwahyukan Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Yang pertama adalah untuk menguatkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu ada di dalam surah Al-Furqan ayat 32. Yang kemudian yang kedua, untuk menantang orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu yang mengingkari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, supaya mudah dihafalkan dan supaya mudah dipahami. Kalau sekaligus kan nanti susah. Ya, susah ya, betul Pak. Nah, yang keempat, supaya orang-orang mukmin itu memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Yang kelima, mengiringi peristiwa-peristiwa di masyarakat dan bertahap dalam menetapkan suatu hukum. Kemudian yang keenam adalah relevan dengan penetapan hukum dan aplikasinya. Jadi di sini interaksi mereka dengan Al-Quran bagaikan para prajurit yang mendengar instruksi komandannya. Nah, ini situasi atau pada zaman sahabat yang menerima Al-Quran itu, yang telah dibacakan oleh Nabi kita dan dihafalkan oleh para sahabat. Jadi semangatnya luar biasa. Kemudian yang ketujuh, untuk menguatkan bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, jadi 7 poin itu hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Iya, iya, iya. Nah, itu tadi pemirsa di rumah. Tadi narasumber kita sudah menjelaskan tentang hikmah di balik proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa sekali ya. Tadi sudah disampaikan ada 7 poin yang menjadi alasan ya mengapa Al-Quran itu turunnya tidak sekaligus tapi berangsur-angsur. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan rinci oleh Bapak Rois Mahfud. Nah, selanjutnya Pak, ini kaitannya dengan Al-Quran nih Pak ya. Masih karena kita dalam nuansa nuzul Quran. Kita kan pernah melihat ya dalam catatan sejarah, dalam salah satu peperangan yang diikuti oleh kaum muslimin, pernah dalam perang tersebut kaum muslimin menderita, yang mana banyak penghafal Al-Quran meninggal di medan perang. Nah, kaitannya dengan itu Pak, kira-kira bagaimana sih Pak proses pemeliharaan Al-Quran? Itu bagaimana Allah ya membuat skenario sehingga Al-Quran ini masih terus lestari, masih otentik, masih murni isinya tanpa ada perubahan, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Dan ya kita bisa merasakan cahaya Al-Quran sampai hari ini. Kira-kira bagaimana Pak proses pemeliharaannya? Ya, yang pertama jelas sekali itu jaminan dari Allah langsung yang menyatakan dengan firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 9. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Masya Allah. Sungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran itu, dan sungguhnya kami benar-benar akan menjaganya atau memeliharanya. Dari sini jaminan Allah dari pemeliharaan Al-Quran. Ya. Kemudian Allah memberikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk menghafalkannya. Ada anak-anak, ada orang dewasa, bahkan orang tua pun, ya bisa menghafal Al-Quran itu dengan mudah begitu ya. Ya, baru ini kan kita ada melihat tayangan dari YouTube misalnya, ada penghafal Al-Quran dari berbagai negara yang masih kecil-kecil. Betul, ya. betul. Nah, sehingga dengan mereka hafal Al-Quran itu tidak mungkin orang begitu saja mudah untuk membuat atau menyalahkan dari teks-teks Al-Quran itu dengan mencetak sembarangan misalnya. Ya. Saking banyaknya orang yang hafal Al-Quran yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di walaqad yassarnal Quran, sungguh kata Allah kami mudahkan Al-Quran, fahal mim muddakir. Adakah orang yang mau menekuni atau mempelajarinya? Nah, di samping itu karena memang setiap ayat yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW itu selalu disampaikan kepada para sahabat, terutama di sini Abu Bakar, sehingga zaman Abu Bakar itu mulai mengumpulkan Al-Quran. Zaman Utsman apalagi ya untuk menulis ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu tetap terpelihara dan terjaga sampai sekarang, yang jumlahnya yaitu sebanyak 6.236 ayat. Ya, kemudian jumlah surahnya adalah 114 surah dan 30 juz. 30 juz. Betul. Ya, insya Allah terpelihara sampai kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu tadi pemirsa, luar biasa uraian dari narasumber kita pada kesempatan kali ini yang menjelaskan tentang bagaimana Allah ya membuat skenario sehingga Al-Quran ini bisa terus terjaga. Al-Quran tidak dapat diubah-ubah dari dulu sampai hari kiamat nanti insya Allah. Dan kita juga melihat belakangan kita menemukan ada banyak sekali metode-metode menghafal Al-Quran. Misalnya ada metode menghafal Al-Quran dalam 30 hari, kemudian ada yang dalam 10 hari dan seterusnya. Dan juga kita juga sudah mendengarkan tadi dari beliau penjelasan bahwa Al-Quran itu telah dimudahkan oleh Allah untuk dihafalkan.
tanpa memandang usia, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun itu dibuat mudah oleh Allah untuk menghafalkan Al-Quran. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan pada poin terakhir ya. Jadi ini kita sudah berada pada penghujung dialog kita yang terkait dengan bahasan mengenai nuzul Quran, dan ini menjadi pertanyaan yang akan sangat penting bagi kita semua sebagai umat Islam, sebab kita semua tahu bahwa salah satu dari rukun iman adalah kita harus mempercayai kitab-kitab Allah, dan Al-Quran ini adalah kitab yang masih orisinil, masih asli, dan ini akan menjadi pedoman kita dalam hidup kita. Sebab Rasulullah juga pernah mengatakan kepada kita semua bahwa taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Bahwa kata Rasulullah, aku meninggalkan kepadamu dua perkara yang mana apabila dua perkara ini kamu berpegang teguh padanya, maka engkau tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, selanjutnya kita akan bertanya kepada narasumber kita tentang bagaimana sih Pak kewajiban kita nih selaku umat muslim terhadap Al-Quran. Apakah cukup hanya sekedar kita membaca saja, atau nauzubillah jangan-jangan Quran ini hanya sekedar kita miliki kemudian kita simpan di lemari buku dan tidak pernah lagi dibaca, tidak pernah dipahami isinya, tidak pernah dihafalkan dan seterusnya. Kira-kira bagaimana nih Pak untuk menguatkan hati kita nih sebagai umat Islam untuk mengimani Al-Quran, dan bagaimana akhlak kita kepada Al-Quran? Silakan Pak. Baik, kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah bagaimana Al-Quran ini kita yakini, kita imani kebenarannya. Jadi seluruh isi Al-Quran ya, yang sebanyak 6.236 ayat itu, kita yakini kebenarannya bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia. Kita yakini juga bahwa Al-Quran itu adalah memang hanya diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Kita yakini juga Al-Quran adalah kitab yang mengamandemen semua kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kita harus meyakini juga hukum-hukum dan syariat yang ada di dalam Al-Quran yang akan kekal sepanjang masa. Kemudian kita meyakini Al-Quran tidak mungkin berubah atau tidak mungkin diubah selama-lamanya. Walaupun ada usaha, tapi biasanya usaha itu tetap gagal. Nah, kemudian Al-Quran adalah mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua, kewajiban kita adalah mempelajari dengan membaca, ya, belajar membaca, belajar tajwidnya. Nah, sehingga kalau sudah lancar, memudahkan kita untuk yang ketiga adalah menghafalkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi minimal ya kita menghafalkan ayat-ayat atau surah yang memang kita gunakan untuk kita baca di dalam sholat. Ya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita berusaha untuk memahami atau yang disebut dengan mentadabburi kandungan isi Al-Quran itu. Ya, sekarang itu kan ada terjemah lafziyah, kemudian ada berbagai macam tafsir ya. Tafsir yang mungkin lebih bisa membuka wawasan kita tentang kandungan Al-Quran itu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, kita juga harus mengamalkannya, berupaya mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, ya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tazakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kalian mengambil pelajaran daripadanya. Ini ada dalam surah Al-A'raf ayat 3. Ya. Kemudian kewajiban yang keenam adalah mendakwahkan. Isi kandungan Al-Quran itu artinya di sini menyebarkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga nilai-nilai Al-Quran itu, din kita, agama kita menjadi rahmatan lil alamin, ya, baik melalui perkataan, perbuatan, media, ya, tulisan dan lain sebagainya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Ya. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rasul bagi semesta alam. Nah, inilah kewajiban untuk mendakwahkan Al-Quran dan mengajarkan nilai-nilainya yang terkandung nilai-nilai mulia, ada tentang persatuan, kesatuan, tentang perjuangan, tentang keadilan, kesejahteraan, kejujuran, kedamaian. Nah, yang terakhir adalah membelanya. Ya. Kita wajib membela Al-Quran, manakala Al-Quran itu dinistakan atau Al-Quran itu ya semacam diperlakukan yang tidak baik lah, ya, sehingga menimbulkan semacam misalnya penistaan, penghinaan terhadap ayat-ayat Al-Quran, baik itu melalui perkataan atau perbuatan. Nah, dalam menanggapi penistaan ataupun dugaan penistaan terhadap Al-Quran itu, ya umat Islam mestinya juga harus menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedomannya, ya, dalam bertindak. Ya. Baik Pak, luar biasa uraian dari narasumber kita pada kesempatan kali ini, yang mana baru saja beliau menjelaskan tentang kewajiban kita selaku umat Islam untuk menjalankan apa yang terkandung dalam Al-Quran, kemudian kita wajib juga mendakwahkan, dan juga kita wajib membela Al-Quran itu sendiri. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung kajian kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya di tema yang berbeda, masih dalam nuansa bulan Ramadan. Dan jangan lupa pemirsa sekalian, Anda boleh melihat tayangan ini di akun resmi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah, di websitenya pemudamu.id, kemudian di Instagramnya, di Facebooknya, dan juga di akun YouTube-nya. Sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dr. Andes Rois Mahfud MPD, yang telah berkesempatan hadir membersamai kita, memberikan penjelasan tentang nuzul Quran, dan insya Allah dari penjelasan beliau kita mendapatkan pemahaman yang utuh sekaligus menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya selaku pembawa acara, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.